Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato dan kita ketemu di Weekly Monologue. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini tanggal 17 Maret, hari Jumat, jadi kita mulai recap dari tanggal 11 Maret, hari Sabtu. Hari Sabtu minggu lalu, saya pergi ke rumahnya Mbak Dewi. Mbak Dewi itu siapa? Dewi di Lestari, seorang penulis novel dan juga penyanyi di lidah Sita Dewi. Kenapa aku pergi ke rumah Mbak Dewi? Em, Mungkin banyak yang tidak tahu, banyak yang nggak tahu. Istriku Arina Epifania dari vokalisnya Mocha dan Mbak Dewi, Dewi di Lestari itu adik kakak kandung. Yes, jadi mereka itu sisters. Dan atasnya lagi ada seorang pianis namanya Kak Melda, Imelda Rosalin. Dan atasnya lagi ada Kak Kay, Kak Christine, sutradara TV, drama, film. Di atasnya lagi ada laki-laki yang paling atas, paling senior, Bambung, ada juga. Jadi mereka lima saudara, lima bersaudara. Bener gak sih bahasa Indonesianya? Pokoknya begitulah. Jadi Arina sama Mbak Dewi itu kan adik kakak. Dan kemarin hari Sabtu itu ada farewell party pembantu di rumah Mbak Dewi. Pembantu, tapi dia Mbak Berna namanya. Mbak Berna udah dianggap sebagai keluarga. Karena 18 tahun bekerja untuk Mbak Dewi. Jadi sejak zaman Mbak Dewi masih bersama Marcel, Mbak Berna udah mulai bekerja untuk Mbak Dewi gitu, sampai sekarang. Jadi udah 18 tahun bekerja untuk Mbak Dewi dan juga kita juga sering ketemu Mbak Berna. Di rumah dia baik banget orangnya dan masakannya juga enak banget dan dia masak. Dan pokoknya dia selalu senyum, ceria gitu ya dan perhatian, baik banget orangnya. Dan dia memutuskan untuk pulang kampung dan selesai bertugas untuk Mbak Dewi dan juga mau pulang kampung karena orang tua Berna juga udah lumayan tua ya, udah menua, jadi dia mau merawat orang tua juga di kampung dan udah lama, udah 18 tahun kan dia merantau ke Jakarta dan Mbak Berna kan tinggal di rumahnya Mbak Dewi ya. Jadi ya pokoknya selalu bersama lah sama keluarga Mbak Dewi. Dan Mbak Dewi kan punya dua anak, namanya Kinan sama Tisha. Dua-duanya anggap Berna kayak mama juga, kayak ibu juga, kayak kayak kakak juga, kayak ibu juga sepertinya. Karena Mbak Dewi juga sibuk dan juga almarhum eh, Reza, suaminya Mbak Dewi, juga lumayan sibuk untuk kerja, praktek itu. Dan Mbak Dewi kadang nulis, pokoknya butuh waktu sendiri juga kan untuk nulis novel dan juga ada job nyanyi juga, ada banyak seminar juga yang jadi otomatis Berna yang bantu untuk menemani dua anak Atisha dan juga Kinan. Dan kenapa Mbak Berna udah memutuskan untuk mau pulang karena satunya karena anak-anaknya sudah gede ya. Kinan udah kuliah, Tisha udah SMA gitu. SMP apa SMA? Iya, pokoknya udah gede, jadi udah nggak perlu lagi bantuan kayak dulu waktu kecil. Jadi udah mandiri lah anak-anaknya dan juga Rezanya sudah meninggal ya, berpulang. Karena Mbak Berna emang dari dulu sangat khawatir tentang penyakit Pak Reza. Jadi setelah dia udah selesai berjuang, mungkin dia memutuskan kini saatnya untuk berpisah dengan keluarga Mbak Dewi gitu. Sedih tapi aku dan Arina juga sangat mendukung keputusan dia, Mbak Berna. Semoga Berna sehat dan bahagia selalu di sana. Wish you all the best. Ya mungkin dia nggak nonton video ini,
Tapi aku pengen menyampaikan terima kasih banyak ke Berna. Dan semoga sukses, sehat selalu, jaga kesehatan ya Berna ya. Dan 18 tahun itu nggak waktu yang nggak singkat loh. Mungkin Mbak Dewi sangat beruntung bisa ketemu sama orang seperti Mbak Berna. Namanya pembantu tapi keluarga gitu ya. Karena kan kita, coba kamu bayangin, kira-kira ada berapa teman kamu yang selama 18 tahun tetap kontak dan juga bisa curhat dan segala macam selama 18 tahun. Hampir nggak ada kan? Hampir nggak ada. Kalau aku sendiri, ya bener-bener hampir nggak ada loh. 18 tahun kita tetap keep contact, sering ketemu, curhat, makan bareng gitu. Teman seperti itu tuh nggak ada. Jadi orang yang bisa percaya selama 18 tahun dan hubungannya baik sampai detik terakhir yang dia selesai bekerja, itu sangat beruntung menurutku, Mbak Dewinya. Ya pokoknya, aduh, aku tendang tripod. Pokoknya ya, terima kasih dan all the best untuk Mbak Berna. Ini bener gak sih? Oke. Oke, dan juga tanggal 11 begitu, tanggal 12 hari Minggu ada farewell. Temanku orang Jepang, 2 orang tuh mau pulang, jadi kita makan bareng, minum bareng. Tapi kan aku alergi alkohol ya, jadi aku nggak bisa minum, tapi kita rame-rame makan bersama dan minum bersama dan farewell. Orang Jepang yang bekerja di sini, orang Jepang yang datang ke Indonesia kan rata-rata bekerja ya di perusahaan Jepang. Nah, kalau dikirim dari Jepang biasanya masa tugasnya 2 tahun sampai 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi ya sering ganti orangnya. Jadi setelah aku jadi akrab, tapi setelah 2 tahun 3 tahun ya mereka pasti balik. Sedih sih emang, cuma ya apa boleh buat ya, mereka nggak bakal selama-lamanya di Indonesia gitu. Aku udah hampir 10 tahun di sini. Jadi teman-temanku yang kan aku pindah tahun 2014. Teman-teman yang kenal 2014, 2015 itu hampir udah nggak ada lagi di sini. Semuanya teman baru. Nah, 2 orang mau pulang dan farewell, say goodbye. Tanggal 13 siang aku nyanyi di Jakarta Japan School yang ada di Bintaro. Kenapa aku nyanyi di Jakarta Japan School? Karena ada 21 guru dan juga pegawai Jakarta Japan School itu mau pulang ke Jepang. Banyak ya, 20 orang lebih. Banyak banget. Tapi memang setiap tahun ada farewell 20 orang, sekitar 20 orang. Karena selalu ada yang baru, udah ada yang pulang. Mereka bertugasnya 3 tahun. Kira-kira 2 tahun sampai 3 tahun. Ada yang guru, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai financial, ada yang bekerja sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada juga. Jadi semuanya pokoknya bertugasnya 2 tahun sampai 3 tahun. Dan kemarin 20 orang, lebih 21 orang farewell di Jakarta Japan School. Ini emang bulan Maret itu bulan perpisahan kalau di Jepang. Karena kita hitung tahun itu mulai dari April. Kalau Indonesia kan mulai dari Januari kan, tentu saja 2023. Kalau Jepang itu sekolahnya mulai dari April sampai Maret. Jadi upacara lulusan juga ada di bulan Maret rata-rata. Jadi farewell seperti ini juga banyak yang terjadi di bulan Maret. Perusahaan juga ganti orangnya, Maret selesai, April ada orang baru yang untuk bertugas di sini. Sama di Jakarta Japan School juga sama. Dan kebetulan di situ ada temanku yang mau pulang ke Jepang. Jadi ada satu temanku yang mau pulang dan ada satu temanku yang jadi panitia untuk farewell party itu.
Dan yang si panitia ini namanya Yasu. Yasu minta aku untuk nyanyi ke orang-orang yang mau pulang. Dan ini dengan surprise. Ya orang-orang yang mau pulang itu nggak dikasih tahu bakal Hiroaki Kato nyanyi di situ. Jadi aku ke sana nyanyi lagu Terima Kasih. Itu lagu originalku, berjudul Terima Kasih. Kenapa terima kasih? Karena lagu Terima Kasih ini dipakai untuk beberapa kali di Jakarta Japan School. Ada acara atau kalau mereka bikin message video dan segala macam, mereka pakai lagu Terima Kasih ini. Jadi semua guru, semua orang yang bekerja di Jakarta Japan School pasti tahu lagu ini. Dan aku nyanyi kan dengan full power ya, dengan sangat semangat. Dan banyak yang nangis karena ini benar-benar mau pulang. Mereka melewati masa-masa susah selama pandemi. Mereka harapannya ada banyak yang pengen lakukan, tapi nggak bisa karena pandemi. Muridnya berkurang juga, banyak yang pulang ke Jepang. Karena udah nggak bisa bekerja di Indonesia selama 2 tahun. Karena remote working, segala macam ya. Banyak yang pulang. Tentu saja keluarganya juga pulang, jadi anaknya berkurang jumlahnya. Sangat berkurang. Jadi mereka melewati masa-masa susah, dan akhirnya mereka harus pulang. Nah ini kan baru hampir kembali normal kan. Tahun 2023 inilah terutama. Sejak ada statement dari Pak Jokowi untuk udah menyelesaikan PPKM. Baru tahun 2023 ini kembali normal. Tapi setelah kembali normal, cuma 3 bulan doang yang mereka bekerja sebagai normal ya. Setelah itu harus balik ke Jepang. Sayang sekali, tapi berat. Tapi mereka masing-masing punya kenangan yang spesial lah ya. Selama 2 tahun ini memang berat tapi spesial. Jadi aku nyanyi terima kasih. Dan aku senang sekali bisa membuat orang teringat memori-memori yang indah di Jakarta Japan School lewat lagu Terima Kasih ini. Dan mereka butuh aku untuk surprise juga, aku sangat senang. Nah, setelah aku nyanyi di Jakarta Japan School, malamnya aku main bola. Aku main sepak bola. Akhirnya mulai International League 2023. Tim Jepang join ke International League ini. Kemarin lawannya Azzurri dari Italia. Jadi orang-orang Italia itu punya tim. Dan International League ini semua orang itu bekerja di sini ya, expat yang bekerja di Jakarta. Lawannya Italia. Kita menang 4-1. Yes. Yeay. 4-1. Kita dapat 3 poin. Tahun 2022 International League Champion juara itu kita. Jakarta Japan Club. Semoga tahun 2023 ini juga bisa menang Liga Internasional. Pokoknya pertandingan pertama menang, dapat 3 poin. Itu yang paling penting. Tanggal 14, seperti biasa, Hiro Sensei. Aku live streaming di GoPlay. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum download GoPlay, silakan langsung aja download aplikasi GoPlay dan juga ikut aja ya acara Hiro Sensei. Setiap hari Selasa jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Siapa tahu kamu bisa dapat GoPay ya. Aku mengajar bahasa Jepang dan juga kasih info tentang Jepang sambil memenangkan GoPay. Kemarin edisi spesial ulang tahun Hiroaki Kato. Ada surprise dan beberapa teman dari fanbase aku Super Heroes datang ke studio. Terima kasih banyak Farah, terima kasih banyak Pipip, terima kasih banyak Come udah datang. Padahal mereka sibuk, habis kerja langsung datang ke studio, udah menyiapkan bunga dan juga kue sushi. Bentuknya kue tapi isinya sushi. Tapi enak banget. Dan ada juga kue takoyaki. Kue takoyaki. Maksudnya bentuknya kayak kue tapi isinya takoyaki juga ada. Pokoknya tim aku, tim Hiroaki Kato, ada manajerku dan juga teman-teman GoPlay juga udah siapin kado dan juga kue. Jadi terima kasih banyak, aku senang sekali untuk edisi ulang tahun ini. Ya apalagi ada fanbase aku ya. Nah, semoga teman-teman yang lagi nonton ini mau gabung ke Super Heroes, mau menjadi Super Heroes.
Aku senang sekali kalau kamu bisa gabung ke fanbase aku. Akunnya ada di Instagram superheroes_official. Superheroesnya SUPERHIROS karena hero ya, hero hakikato. Superheroes_official. Teman-teman yang berminat silahkan gabung di Instagram. Dan aku senang sekali tanggal 18 kayak begitu. Tanggal 15 aku ngapain ya? Kayaknya bikin lagu. Mau bikin lagu, tapi cuma aku keluarin ide beberapa aja. Belum terbentuk lagunya. Tanggal 16. Tanggal 16 aku ngapain? Tanggal 16. Oh iya, tanggal 16 itu aku nulis blog. Dan juga malamnya ada perkumpulan orang Jepang yang Pisces. Pisces itu yang lahir dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 20 Maret kalau nggak salah ya. Jadi aku kan ulang tahunnya tanggal 9 Maret. Jadi aku Pisces ya. Jadi rata-rata sebagian besar orang yang ikut ke pesta Pisces ini tuh lahir Pisces. Ada beberapa yang enggak sih sebenarnya. Cuma namanya pesta Pisces. Uozakai namanya. Pesta Pisces. Jadi kita kumpul pesta Pisces. Nah, pesta Pisces ini itu sebenarnya kegiatannya cuma kumpul makan aja, tapi sekaligus mereka itu mendukung kegiatan aku. Jadi bisa dibilang ya kayak fanbase orang Jepang juga gitu. Kalau untuk orang Indonesia dan campur orang Jepang juga ada superheroes kan. Ini Osaka itu lebih apa ya, lebih dewasa gitu. Lebih banyak yang mendukung aku gitu. Orang Jepang. Nah itu aku ikut dinner itu. Dan hari ini tanggal 17 Jumatan. Enggak sih, aku enggak Jumatan. Siang ada meeting dengan pihak namanya Beauty Nesia. Beauty Nesia itu mereka awalnya perusahaan Jepang, tapi sekarang udah diakuisisi oleh PT City Corp yang punya Trans 7, Trans TV, Coffee Bean, Transmart, Megabank, ya, City Corp. Ya City Corp udah menjadi di bawah City Corp. Dan aku ketemu sama orang Jepang, temanku dari Beauty Nesia untuk bekerja sama untuk masa depan, future, working together. Pengen bikin sesuatu dengan pihak tertentu. Aku belum boleh mention sama siapa. Tapi pokoknya ya kalau semuanya berjalan lancar, aku bisa bikin lagu buat sebuah perusahaan. Dan juga aku bakal cover satu lagu Jepang ke dalam bahasa Indonesia untuk sebuah proyek. Itu jadi aku ngobrol tentang itu. Nah, aku ketemu sama orang Beauty Nesia di Summit Mas. Kalian tahu Summit Mas nggak sih di Jakarta? Ya, dekat Senayan City lah. Nah, di situ aku ketemu. Terus habis makan, aku kepikiran, mampir aja lah ya ke The Majors di M Block. Jadi aku naik MRT dari Senayan ke Blok M. Dan aku turun di Blok M, jalan kaki ke M Block. Di M Block ada restoran bernama Makan Cantik. Di situ ini ownernya temanku. Dia orang Indonesia tapi istrinya orang Jepang dan dia fasih banget bahasa Jepang. Namanya Edgar. Dia yang punya Makan Cantik. Jadi aku pengen minum kopi di Makan Cantik sambil ngobrol sama orang The Majors. The Majors itu label indie yang jual CD dan juga bikin event Synchronize Fest. Jadi CD ku kan ditaruh di toko The Majors di Blok M, di M Block. Jadi aku pengen lihat dan aku pengen tahu masih ada stok atau tidak, atau ada yang beli atau tidak. Jadi aku ke Makan Cantik, pesan cafe latte, terus aku ngobrol sama orang The Majors. Ternyata CD ku masih ada di situ. Dan sambil aku ngobrol sama orang The Majors dan juga A&R The Majors, topiknya adalah tentang album kedua. Jadi kan aku pengen rilis album kedua untuk tahun ini, tahun 2023 ini.
Jadi kita ngobrol tentang album kedua. Aku pengennya sih distribute dan kerjasama dengan The Majors lagi seperti album pertama ya 2017. Aku rilis dari The Majors dulu. Jadi distribute-nya juga The Majors. Karena The Majors itu label satu-satunya label 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 satu-satunya label yang masih punya toko di seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia. Jadi sekali aku masukin album ke The Majors, bisa jual di seluruh Indonesia. Kan sekarang kan hampir nggak ada kan toko CD, toko kaset, toko vinyl sih masih ada beberapa. Cuma toko CD, toko kaset kan udah jarang banget. The Majors tuh masih punya store di masing-masing daerah. Terutama di Jakarta juga, di M Block udah punya toko CD yang gede di situ. Dan aku pengen banget, sebagai musisi, rilis CD tuh wajib ya, harus. Jadi aku pengen banget CD aku ada di The Majors, di toko The Majors. Jadi aku pengen bekerja sama dan ngobrol tentang itu. Dan satu lagi, aku itu pengen tampil di Synchronize Fest. Itu salah satu impianku. Salah satu impianku. Karena syarat untuk bisa tampil, mereka kan milih artis yang nampilin untuk Synchronize Fest kan. Syaratnya adalah artis-artis terbaik dan tercinta tanah air. Itu syaratnya. Talent-talent yang terbaik dan juga tercinta tanah air. Itu dia. Nah, arti tanah air ini, itu mungkin bisa dibilang orang Indonesia. Kalau orang asing bisa tampil atau enggak? Ya, orang asing yang beraktivitas di luar negeri, belum berkarya di Indonesia, nggak bisa. Tapi kalau aku, kan berkarya di Indonesia, dianggap musisi tanah air. Emang ada tanda tanya dikit di situ sih. Kamu kan orang Jepang. Tapi kan aku fokus di dunia industri musik Indonesia. Semoga aku bisa mengatasi kriteria yang tanah air itu. Kenapa aku pengen tampil di Synchronize Fest? Karena kalau Hiroaki Kato bisa masuk ke Synchronize Fest, berarti dianggap musisi tanah air. Aku dianggap musisi yang benar-benar beraktivitas di Indonesia dan untuk Indonesia. Impianku yang kayak gitu, kegiatan-kegiatanku untuk Indonesia gitu. Ya untuk Jepang juga tentu saja iya. Cuma dinilai sebagai musisi Indonesia gitu kan, itu kan impianku. Jadi salah satunya adalah prestasi yang bisa tampil di Synchronize Fest. Kalau aku ngobrol langsung sama orang The Majors, itu satu panitia di Synchronize Fest, mereka nggak bisa menjanjikan aku bisa tampil di Synchronize Fest. Tentu saja iya. Kalau lihat dari segi sales, segi kemampuan, segi network, segi skala fanbase, dan segala macam, mereka harus mikirin segala hal tentang artis itu. Synchronize Fest kan ada 6 stage ya. Kira-kira 100 artis bakal tampil dalam 3 hari di 6 stage. Aku pengen masuk ke 100 itu, 100 itu. Aku harus bikin album yang berkualitas, lagu-lagu berkualitas, sampai orang The Majors memutuskan masukin Hiroaki Kato ke line-up mereka di Synchronize Fest. Aku tetap berjuang, dan aku tetap berkomunikasi dengan teman-teman The Majors supaya aku benar-benar mau mengkabulkan impianku yang bisa tampil di Synchronize Fest. Dan habis live streaming seperti biasa hari Jumat jam 9 malam, dan sekarang aku ambil video ini. Minggu ini ada banyak kemajuan untuk target aku yang bisa tampil di Synchronize Fest, dan targetnya adalah benar-benar aku berperang atau bekerja di dunia industri musik Indonesia. Satu langkah demi satu langkah lah.
belum pasti aku bisa tampil Synchronous Fest, tapi aku berjuang semaksimal mungkin. Dan aku selalu update dan juga recap di video weekly monolog ini. Semoga teman-teman suka konten ini dan tetap ikutin kegiatan-kegiatanku untuk kedepannya juga. Terima kasih udah nonton weekly vlog ini. Jangan lupa nonton musik video single terbaru dari aku, Saiko, featuring Ayana Shahab, mantan JKT48. Itu ada musik video di YouTube channel aku. Dan selain musik video juga ada banyak video-video yang menarik di YouTube channel Hiroaki Kato. Silakan. Kalau seandainya masih ada yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu channel Hiroaki Kato ini. Dan jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Dan juga subscribe tentunya. Hai, ということで have a nice weekend. Saya Hiroaki Kato. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.